Jadi ketika kita mengatakan lawan kezaliman, itu artinya kita harus bangun negeri ini dengan penegakan hukum, dengan sistem yang betul-betul sesuai dengan amanat undang-undang itu. Selenggarakan oleh pemerintah, itu yang disebut dengan good governance itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Jumpa lagi dengan kita, dan kita kali ini akan mendiskusikan tentang fenomena politik yang kalau suasana alam ini terang, tapi kalau suasana politik itu kok makin gelap ya. Gitu, dari isu-isu cawapres, terus koalisi-koalisi ini mungkin belum tentu valid atau masih bisa berubah dan lain sebagainya. Dan kita akan mendiskusi dengan para tokoh analisis politik yang sudah malam melintang atau asam garam terkait dengan analisis politik gitu. Ini ada 3 tokoh yang memberikan pencerahan edukasi tentang analisis politiknya itu terkait dengan momentum 2024. Jadi ini kan kita ini lagi mau mendiskusikan tentang fenomena politik ini mungkin secara sederhana dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh kalangan awam gitu, tidak terlalu intelektual banget gitu. Karena ini kan karena publik itu perlu diedukasi atau dikasih pencerahan gitu atas fenomena politik yang kita hadapi saat ini. Ini kan ada fenomena politik terkait dengan partai-partai yang punya kader, partai-partai lama yang punya kader itu yang melakukan korupsi dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa ya orang itu masih memilih partai-partai yang korupsi dan itu tidak mau bergeser atau tidak mau memilih partai yang baru gitu. Nah, itu bagaimana fenomenanya itu? Bagaimana tanggapan para analis politik ini tentang fenomena tersebut? Ayahanda Edward gimana? Terima kasih kepada saudara moderator. Ya, ini kita bincang-bincang secara santai aja ya. Memang namanya politik itu tidak seperti kita melihat sesuatu barang yang pasti ya. Penuh ada kemungkinan-kemungkinan. Karena di situ ada risiko menang dan kalah. Nah, dalam perpolitikan di Indonesia ini kelihatannya memang dimainkan oleh partai-partai politik. Ya toh, ini juga karena memang sistem politik kita sekarang ini bahwa penentuan capres dan cawapres itu karena sudah ditentukan memang harus 20%, sehingga memang semua partai politik pun mencari langkah-langkah kemungkinan mana yang paling menguntungkan bagi mereka. Dan sebab itu memang sampai saat ini kita melihat ada suatu gambaran bahwa belum ada yang pasti gitu ya, belum ada yang pasti. Meskipun dalam salah satu pasangan itu sudah ada pasangan yang pasti seperti pasangan Amin ya. Pasangan Anies dan Caimin. Anies dengan Mbak Caimin ini. Meskipun demikian masih ada juga ya pengamat yang menduga kemungkinan ini belum tentu juga katanya, karena memang sampai hari H-nya aja lihat nanti pas pendaftaran ya, apakah pasangannya akan tetap solid gitu sampai hari pendaftarannya atau tidak. Sedangkan untuk 2 pasangan lainnya yaitu Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar, ini sampai saat ini masyarakat masih belum tahu ya, padahal hari sudah dekat siapa sebetulnya pasangan mereka ini. Masih banyak spekulasi ya. Atau masih menunggu ya Mr. M-nya mungkin. Ya, ini disinilah faktornya bahwa ternyata bahwa
di Indonesia ini tidak mudah ya mencari pasangan yang mempunyai suatu visi pandangan yang sama gitu ya. Tapi mereka tetap berusaha dalam waktu-waktu yang pendek ini. Mungkin kita lihat saja beberapa hari ini, apakah pasangan Pak Prabowo ini nanti akan menentukan, pasti sudah ada, tetapi apakah sudah bakal solid atau tidak, kita lihat aja beberapa hari ke depan ini. Begitu dengan Pak Ganjar ya. Namun kita melihat fenomena lain, yaitu masalah usia cawapres pun sekarang kan sudah ada keputusan dari MK ya, bahwa batas usia itu tetap 40 tahun, meskipun kalau dia kepala daerah, kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi yang lain, bahwa bagi seorang yang sudah pernah pengalaman kepala daerah itu bisa saja gitu di bawah 40 tahun. Mungkin itu disimpan dulu terkait dengan analisis itu. Mungkin ini kan kita membaca terkait dengan bahwa masyarakat itu apakah masyarakat itu belum berani keluar dari partai-partai yang lama tapi punya kader itu yang korupsi untuk memilih partai yang baru, karena kan peserta pemilu 2024 ini kan banyak partai baru. Ya, ya mungkin Ayahanda. Ya mungkin silakan Pak Kabar mungkin bisa memberikan jawaban. Berarti kalau Partai Nasdem korupsi, berarti dia harus dibubarkan Pak Kaban. Seperti HTI lah ya. Terus bagaimana nasib Pak Anies sama partai koalisi yang lain? Sementara Partai Umat itu harus sebagai partai baru yang anti korupsi. Gimana Pak Kaban? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang sulit, juga berat. Ya, saya ingin apa dulu? Tadi ada bahasa bagaimana masyarakat, rakyat itu bisa merubah pilihan, ya, merubah pilihan, menggeser pilihannya, ya, terhadap katakanlah tadi ada bahasa partai-partai yang banyak kader-kadernya terlibat kasus-kasus korupsi dan sebagainya. Disinilah pentingnya edukasi pemilihan umum. Ya, kalau dibandingkan dengan zaman Orde Baru yang dianggap katakanlah era yang pemilunya itu sudah tertentu pemenang-pemenangnya, ya. Tapi jangan lupa pada zaman itu, pada era itu, ketika menjelang pemilu itu orang tuh ada gairah. Ya, paling tidak misalnya semangat dengan lagu pemilihan umum. Oke, gairah untuk menerima serangan fajar ini. Ya, jadi pemilihan umum telah memanggil kita, gitu kan? Itu saya kira sesuatu. Nah, sekarang orang mau pemilu, nggak ada tuh suasana itu. Nah, kemudian kalaupun kita pergi ke tengah-tengah masyarakat, yang terjadi adalah bahasa-bahasa bahwa si A, si B, si C, ya, kartu keluarganya sudah ditarik dan mereka mendapat bayaran dari caleg-caleg tertentu, bla 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 bla. Dan itu terjadi. Kemudian ada istilah serangan-serangan umum, ada istilah serangan-serangan fajar dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah ini? Jadi Bung Edward kan pakar. Apakah ini yang disebut dengan pemilihan umum itu? Yang disebut dengan bebas, ya? Yang disebut bebas, tentu bebas dari berbagai macam, ya, perilaku-perilaku yang tidak pas, ya kan? Jadi apakah masyarakat bisa bebas dari hal itu? Nah, inilah pentingnya pendidikan. Jadi pemilih itu harus mampu mendidik masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat agar mereka, oh, dulu aku sudah pilih dia, ternyata tidak ada perubahan dan perbaikan. Oh, dulu aku sudah pilih dia, ternyata partainya begini begitu dan sebagainya. Nah, bagaimana mendidik masyarakat supaya bebas dalam memilih itu dan tidak perlu mereka mendapat, katakanlah, intimidasi, pressure dan sebagainya. Karena memilih itu harus dalam suasana merdeka, kebebasan. Apakah itu ada? Apakah itu ada? Kemudian ada
kaitannya ya bagaimana di dalam menentukan pilihan-pilihan itu, kemudian masyarakat itu memang dia betul-betul kenal dengan siapa yang dia pilih. Apakah dia betul-betul kenal yang dia pilih? Sehingga dengan demikian dia bisa menyampaikan aspirasinya dalam semua perjalanannya. Nah, apakah kita sudah sampai pada posisi seperti itu? Nah, itu bagaimana membentuk persepsi masyarakat itu untuk memilih partai-partai yang anti korupsi. Itu kalau melihat partai-partai yang lama kan hanya jargon saja ini anti korupsi ini, tapi banyak kadernya yang melakukan tindakan korupsi yang Nah, jadi gini, yang tak bermoral itu gitu. terkadang itu kan gini, itu kan oknum. Itu kan oknum, bukan partai. Tapi kan publik ini kan mengeneralisir semua. Oh, ini partai. Kalau memang masyarakat merasa itu sudah menjadi perilaku oknumnya adalah identik dengan perilaku partai, nah disitulah sebenarnya timbul pertanyaan, kenapa masyarakat nggak bergeser? Kenapa masyarakat tidak berpindah pilihan? Nah, itu yang saya katakan tadi. Disinilah bagaimana melakukan pendidikan politik, mencerahkan masyarakat, sehingga masyarakat itu dia dalam memilih itu dia merasa yakin pilihannya ini adalah sesuatu yang bisa merubah dirinya, merubah kehidupan masyarakatnya, ya sehingga mereka bisa lebih baik lagi, ya gitu kan. Ini karena legislatif kan gitu, pemilihan anggota-anggota legislatif di parlemen. Tetapi, nah sesuai dengan pertanyaan Pak Mul tadi, ya kan, apapun bahasanya, ketika berbicara tentang keterlibatan partai politik, ya kan, itu harus ada keputusan. Iya. Ya, itu mesti ada keputusan pengadilan. Ya, mesti ada keputusan pengadilan. Pertanyaannya adalah, ya, misalnya nih, Terbukti. ya terbukti kan kita tadi ya saya tidak menyebut partai ya, Pak Mul yang Ya, menyebut. saya menyebut. Pak Mul menyebut Ya. partai. Semuanya itu harus dengan keputusan pengadilan. Nah, tapi apakah cuma itu satu-satunya partai? Gitu. Apakah itu cuma satu-satunya partai yang bernuansa seperti itu, supaya jangan tendensius kan gitu kan? Banyak partai-partai lain. Nah, banyak partai-partai yang, nah tapi semua itu harus dengan keputusan pengadilan. Berarti lama dong Pak Kaban Apa? nunggu kayak begitu-begitu. Keputusan pengadilan itu bisa cepat, Ya. ya, bisa cepat. Ya kan? Bagaimana kalau pengadilannya jadi priority? Yang harusnya seminggu sekali menjadi tiap hari. Nah, kalau menurut Ayahanda Edward, gimana cara membentuk persepsi masyarakat supaya keluar dari partai yang lama, yang kadernya itu yang korup, itu supaya memilih partai baru yang jargonnya juga memiliki narasi anti korupsi. Dan partai Pak Umat ini kan jargonnya bagus Pak. Apa Pak? Lawan kezaliman, Ah. bukan keadilan. Iya, Aman berarti tidak- anti korupsi itu ada di situ. Iya. Harusnya di situ awalnya partai Umat itu kan. Kenapa nggak ada di situ dimulai kan? Nah, itu gimana itu pendapat Ayahanda Edward? Luar lah. Supaya masyarakat itu tercerdaskan ini. Ya kayak gini. Saya kira ini topik yang yang memang selalu hangat ya, masalah korupsi ya. Iya. Tapi kan korupsi jangan dikatakan bahwa partai politik itu pasti korupsi, kan enggak kan? Yang korup bisa aja di luar orang partai juga banyak, ya toh. Cuma sekarang persoalannya memang kita akan mengadakan pemilu, ya toh. Peserta pemilu adalah partai politik. Nah kan, sedangkan sekarang banyak berita sekali anggota partai yang terlibat pada korupsi. Nah kalau menurut saya logikanya ya kita kembalikan saja kepada tujuan negara kita apa. Tujuan negara kita kan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat adil dan makmur. Kalau ada korupsi, tujuan negara nggak tercapai-capai. Ya toh? Nah kalau tujuan negara tercapai, siapa yang salah? Ya salah rakyatnya yang salah pilih. Ya toh? Nah bagaimana supaya nggak salah pilih lagi, supaya tercapai tujuannya? Jangan pilih partai yang berpolitik atau maaf yang ada korupsinya. Memang betul itu secara logika dasarnya memang begitu. Ya toh? Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, kita harus menghormati juga peranan daripada pengadilan. Ya toh? Daripada pengadilan yang memutuskan si A si B itu memang terbukti korupsi.
Nah, kalau ada partai malah melindungi, nah sesuatu kalau partai udah melindungi itu ya itu baru namanya masyarakat harus punya tindakan jelas. Jangan pilih partai tersebut. Tapi dari sisi moto Partai Umat itu jelas sudah anti korupsi dia. Udah pasti. Iya kan? Anti korupsi. Itu urusannya ke surga aja. Nggak mungkin ke neraka. Iya kan? Jadi Bukan. ah, Tegak lawan kezaliman Ah. itu artinya semua hal-hal yang berhubungan dengan pelanggaran hukum ya. itu pasti tidak adil. Betul. Maka dia harus dilawan. Jadi hukum itu ya kalau dalam bahasa kita itu sebetulnya adalah bagaimana membangun pemerintahan yang good governance. Artinya apa? Bagaimana pemerintah itu membangun dan menegakkan sistem yang diamanatkan oleh undang-undang. Nah, kalau menegakkan sistem ini, kita melihat fenomena pilpres ini yang akan kita hadapi saat ini. Terkait dengan siapa sih yang cocok memimpin Indonesia ini dari yang terbaik dan yang terburuk. Nah, jadi gini, jadi ini panjang ya. Jadi gini, Kata dulu Pak Kawan, tolong terangin tadi tentang apa? Tegakan itu kan. iya. Jadi Biar kita rakyat menegak, tahu. iya. Jadi kita lawan kezaliman. Artinya semua nuansa yang melanggar undang-undang itu pasti zalim. Seperti korupsi. Apalagi itu. Ya. Jadi semua yang dia melawan undang-undang, yang melanggar undang itu pasti kezaliman. Contoh, ya, apa yang terjadi peristiwa di Rempang dan Galang, ya, peristiwa Rempang dan Galang, yaitu itu kan jelas, ya, Rempang dan Galang itu statusnya kan sudah ada di dalam koridor hukum Indonesia, ya, perundang-undangan Indonesia. Nah, lalu kemudian dia dirubah menjadi areal industri yang kawasan itu belum dirubah, tidak sesuai dengan itu sebuah kezoliman. Ya, itu sebuah kezoliman. Nah, setiap kezoliman itu pasti membuat rakyat menderita. Itu perlu dilawan. Jadi ketika kita mengatakan lawan kezaliman, itu artinya kita harus bangun negeri ini dengan penegakan hukum, dengan sistem yang betul-betul sesuai dengan amanat undang-undang itu. Selenggarakan oleh pemerintah, itu yang disebut dengan good governance itu. Ya kan? Nah, good governance, dia pasti konsisten terhadap law enforcement. Ya, jadi penegakan hukum itu. Nah, jadi kaitannya tadi dengan bahasa-bahasa ya partai ini, partai itu, kita tidak bicara partai. Kalau memang betul-betul nuansanya ada, jangan ditutup-tutupi. Jangan tutup-tutupi. Nah, supaya itu jadi pembelajaran. Kalau itu ditutup-tutupi, maka kita akan terus menutup borok begini, ditutup. ada Nah, perbedaan, itu Pak. akan menjadi borok Kalau besar. Partai Umat jelas-jelas orang masuk karena dia anti korupsi, melawan kezaliman. Tapi kalau Nasdem, kalau ada anggota gua korupsi, gua bubarin kata dia kan. Ya, jangan bilang Nasdem lah. Ya. Bapak ngomong Nasdem harus Ya, ya kan aku mengomentari terlalu tendensius. Jangan biar lebih gampang, biar dia jangan. hindar kan. Kita kan mau diskusi secara sederhana, santai. enggak, karena gini, fenomena seperti itu kan ada pada partai lain. Ini udah kita sebutlah partai-partai gitu. Jangan sebut nama gitulah, enggak etis Nah, itu lah. soalnya menyangkut koalisi perubahan. Jangan sampai Anies nggak jadi capres kan? Iya dong. Kalau dia bubarin kayak HTI, berarti Anies capres lewat mana? Itu persoalan juga. Ini, awak mau komentari nanti salah, nggak dikomentari sakit juga gitu. Loh, begini. Tadi aku tetap konsisten ya, bahwa apapun ceritanya dalam konteks kita ngurus negara, ya ngurus bangsa ini harus undang-undang. Ya, harus undang-undang. Itulah yang membuat kita beradab. Ya. Jadi ketika kita membangun bangsa ini, ya, ikuti apa yang menjadi perintah undang-undang, itu kita beradab. Tapi kalau kemudian demi kepentingan kita, demi kekuasaan kita, undang-undang itu kita robah menurut selera kita, itu biadab. Itu biadab tuh. Nah, jadi dalam konteks tadi itu, yang disebutkan tadi itu, saya mengatakan bahwa semuanya itu harus ada perintah undang-undang. Nah, misalnya, sudah jelas si Anu menerima dengan sekian besar, kerugian negara sekian besar, mengalir kepada siapa. Nah, itu kepada siapa saja. Nah, kalau ada mengalir ke partai politik, ya, kalau ada mengalir ke partai politik, maka dia tetap harus diusut oleh pihak kejaksaan, majukan ke pengadilan. Begitu
pengadilan memutuskan memang partai itu menerima, maka presiden bisa mengusulkan untuk dibubarkan. Ya. Nah itu. Tapi publik ini kan sekalipun individu yang melakukannya, publik ini kan menangkap bahwa ini kan langsung dilabel kepada satu partai gitu, partai. Betul, tetapi harus ada resmi, ada data, ada fakta yang menunjukkan tuh mengalir dia ke rekening partai. Nah itu harus dibuktikan, ya. Bukan hanya sekedar pengakuan aja nggak cukup. Berarti tunggu keputusan hakim atau keputusan jaksa Iya, dulu. jadi artinya data-data yang ada, informasi dari orang-orang tuh dia ditanya benar nggak ada mengalir berapa, tanggal berapa, ada dokumennya. Nah kemudian diusut gugat ke pengadilan, pengadilan putus betul partai ini ada uang mengalir ke partai itu, putus. Nah dengan itu presiden bisa mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung untuk membubarkan partai itu. Tapi Pak Kabar, partai yang seluruh partai yang paling berani, paling jujur itu Partai Umat. Ya alhamdulillah Dibanding kalau Pak Iya kan, ya partai lain udah jelas kan belum. iya. nari sekarang sejak dini. Iya. Dia kan dari motonya udah hebat motonya Betul, itu kan. betul. Nah, gini, menurut saya gini ya. Memang kalau kita bicara partai baru dengan partai yang sudah berkuasa punya perwakilan, tentu jelas ya. Partai baru apa teman slogannya segala macam, ya orang bisa katakan saja, ya partai baru belum berkuasa, ya kan? Ya, daripada pilih partai yang lama. Nah, di situ poinnya. Daripada pilih yang sudah jelas, misal terbukti nanti korupsi, memang lebih baik yang baru. Betul, ya toh. Tapi kita tunggulah proses pengadilannya. Namun masyarakat sebetulnya pun sekarang ini tidak bodoh lagi ya, menurut saya ya. Nggak. Iya, pokoknya masyarakat udah lihat bahwa selama atau 10 tahun ini, ya, memang masyarakat sudah melihat bahwa partai-partai mana yang betul-betul ya toh mengangkat derajat hidup masyarakat Indonesia, mana yang hanya kepentingan untuk segolongan saja. Itu udah terlihat kok sekarang. Ya toh, tinggal sekarang terserahkan kepada masyarakat aja. Ya toh. Terus kalau untuk pemimpin ini, pemimpin bangsa 2024 menjadi presiden ini, siapa sih menurut Ayahanda Edward yang cocok memimpin Indonesia ini dari yang terbaik dan yang terburuk? Saya sebenarnya tidak punya potensi ya untuk menilai sekarang yang mengenai masalah mana yang baik, mana yang buruk. Itu biarkan aja masyarakat melihat dari bagaimana mereka itu berbicara, bagaimana perbuatannya, ya toh, siapa kolega-koleganya, itu kan masyarakat bisa melihat ya dengan mass media ya toh, dia baik atau tidak ya. Saya serahkan kepada masyarakat. Tapi yang penting gimana? Enggak, begini. Yang paling penting masyarakat kita sekarang ini jangan gampang dihasut, jangan gampang diiming-iming. Janganlah menerima sesuatu yang akibatnya nanti besar risikonya. Pikirkanlah negara ini kan begitu. Nanti akibatnya lebih parah lagi. Sekarang mana ada melihat bagaimana kondisinya. Sudah makin banyak yang menganggur. Anda lihat di mana-mana. Tidak ada jalan yang tanpa pengemis, tanpa Pak Ogah. Semua laki-laki yang nganggur itu punya ijazah loh, pada nganggur, kerjanya ngamen segala macam. Coba Anda lihat. Kenapa? Buruk kalau gitu. Ya itu saya nggak bilang buruk, tapi memang begitulah faktanya. Faktanya memang begitu. Nah kalau memang lebih baik, ya kalau lebih baik lihatlah. Kalau makin banyak orang di jalanan mencari makan, itu artinya dia sulit cari kerjaan. Sulit mencari kerjaan. Ya, oleh sebab itu carilah pemimpin yang di masa depan yang bisa membuka lapangan kerja seluas-luasnya, membantu kehidupan masyarakat supaya lebih baik. Ya, saya pikir begitulah. Kalau Ayahanda Mul gimana melihat siapa yang cocok memimpin Indonesia ini dari yang terbaik ke? Pertama, saya kan rakyat. Saya akan pilih yang saya kenal. Ketiga-tiga itu pasti kenal saya itu. nggak kenal siapa si Anies. Prabowo nggak kenal, kenalnya melalui media aja kan. Tapi kalau Pak Amin sama Pak Kaban, saya kenal, ya saya pilih Pak Kaban lah. Sederhana gitu, sederhana. Ya kalau ngelesnya ini bisa nih Ayahanda. Ya, kalau Ayahanda kapan gimana? Ya begini. Ya. Jadi kita kan bernegara nih. Jadi siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia dengan wakil presidennya,
yang diusung oleh partai-partai politik, ya kan? Ya kan? Jadi siapapun presiden, wakil presiden yang diusung oleh partai-partai politik, maka ya kan, dia harus berpikir, ya, pengusung-pengusungnya berpikir apa yang terbaik untuk bangsa ini. Ya kan? Jadi ketika dia mengusung si A, si B jadi presiden, wakil presiden, maka partai-partai politik itu dia berpikir bahwa dia akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Itu standar umum ya. Ya. Tapi kemudian ketika berbicara tentang personalnya, ya, personalnya, orang-orangnya, tentu setiap partai-partai pengusung itu pasti berpikir inilah yang terbaik. Nah, terbaik menurut partai-partai itu belum tentu terbaik menurut masyarakat. Ya kan? Jadi bisa saja partai-partai politik mengatakan ini yang terbaik nih. Nah, tapi masyarakat kan punya penilaian sendiri. Punya catatan-catatan sendiri. Nah, saya tidak ingin terperangkap dengan perdebatan polemik menyangkut apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu Ya, bagaimana jadi itu? gini, saya tidak ingin terperangkap, tidak ingin terjebak dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, apapun keputusannya, karena itu sudah diputuskan dalam situasi yang seperti sekarang, pasti menimbulkan polemik. Pasti menimbulkan polemik. Nah, Mahkamah Konstitusi sudah mengambil keputusan, ya partai-partai politik silahkan dia mengambil keputusan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Masalah siapa, kita tidak mau terlibat. Ya, kita tidak terlibat. Ya, kenapa? Yang penting kita sudah meyakini bahwa semua yang diusung oleh partai politik itu dengan pertimbangan tertentu. Nah, sudah tentu masyarakat di dalam menilai itu pasti ada kriteria-kriteria. Ya, sudah ada kriteria-kriteria. Misalnya kriteria track record, rekam jejak, misalnya rekam. apa? Jejak rekam. Rekam jejak rekam, ya. Nah, kenal tidak kenal, kemudian apa pengalamannya, dan apa kontribusinya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara selama mereka ada, ya selama mereka mempunyai jabatan, itu kan menjadi catatan. Kalau yang saya kenal, Pak, yang namanya Anies sama Prabowo, jejaknya, saya nggak pernah saya lihat dia seorang pejuang, nggak berdarah-darah. Lain dengan Pak Kaban sama Pak Amin. Dia berdarah-darah sampai hari ini. Aduh, ini sampai hari ini. Ini gitu. terlalu personal. Ya bukan masalah personal. Terlalu personal, tidak. Jadi gini. Bukan. Sampel bahwa Anies tidak ada rekam jejak. Bukan gitu, Pak Mo. Prabowo nggak ada Bukan begini. jejak Setiap rekam. generasi itu ada zamannya. Setiap generasi itu ada zamannya. Jadi katakanlah MS Kaban dengan Pak Amin Rais dan sebagainya itu ada pada zamannya. Iya, itu kan ada kadernya. Ya, kan? ada zamannya. Nah, kemudian ada Anies, ya kan? Ada Anies, ada Caimin dan sebagainya. Itu sesuai dengan zamannya. Jadi generasi itu selalu dipersiapkan adalah untuk zamannya, gitu kan? Jadi ada era Pak Amin Rais dengan MS Kaban, ada era zamannya Anies, ada era zamannya PS08. Bahasa saya untuk Mas Bowo, ya tapi kan? mereka tidak punya jejak rekam apa rekam jejak dua-duanya. Itu udah jelas. Ya, Iya yang kan? penting gini, yang penting partai politik mengusung. Nah itu karena dia korupsi, Pak. Diterima KPU. Karena Nah, dia korupsi dan punya kepentingan. iya, tapi yang penting rakyat milih. Nggak bisa dulu reformasi buktinya bisa. Nggak bisa. Berhasil dengan Pak Amin kan. Jadi rakyat itu harus memilih mana yang terbaik gitu dong. Nah, yang enak itu diskusi ini, Ayahanda, terkait satu pertanyaan saya ini. Kenapa ketua-ketua partai itu ketika ketemu dengan Gibran itu manut-manut begini? Gitu. Itu saya juga. Gimana fenomenanya itu? Gimana Bang Herwan? Partai kan orang dewasa, orang besar, orang berpengalaman gitu. Ketika berhadapan dengan Gibran, itu manut-manut begini. Gimana itu fenomenanya itu? Aku mikir dulu. Apa takut dengan kekuatan Jokowi atau gimana? Bisa, karena bisa aja mengatakan demikian ya. Memang hal itu sepertinya berlebihan ya. Namun ya mungkin itu penghormatan lah ya, karena presiden lah ya, yang dilihatnya mungkin seperti itu. Tapi mungkin mereka akan lupa sebetulnya tidak perlu tanpa berlebihan seperti itu ya. Ya itu disayangkan juga. Tapi Itu- saya belum pernah itu ketika ketua-ketua partai kayak waktu anaknya PSB misalnya, itu tidak pernah manut-manut gitu. Ya, tapi- Hanya pada momentum
munculnya Gibran ini semua ketua-ketua partai itu manut-manut gitu. Kalau saya bilang Ya. mungkin itu perubahan peradaban. Wah, itu perubahan peradaban yang baik apa? Masalah adab kan. Jadi ini era perubahan peradaban gitu kan. Ketua-ketua partai yang bisa menentukan mengusung presiden, ya kan, mengusung wakil presiden. Nah, tapi kepada seorang anak, Presiden. ya, baru anak presiden, lalu penghormatan yang sedemikian rupa itu, ya saya pikir itu berlebih-lebihan ya. Saya setuju itu. Terlalu berlebih-lebihan. Pertanyaan, iya kalau dia jadi wakil presiden. Kalau dia mau kan. Kalau dia mau. Ya, iya kalau dia diusung. Kan ini masih tanda tanya gitu kan. Nah jadi dalam konteks seperti itu ya memang kadang-kadang kita ini ada sikap yang tidak tepat, tidak pas gitu kan. Loh saya ketua partai bisa membuat ini kok bisa mencabut dukungan pada presiden. Ya kan posisi ketua partai itu luar biasa. Dia yang mengusung orang jadi presiden dan dia bisa mencabut dukungan terhadap presiden. Kan artinya dia punya izah. Ya, dia punya izah, dia punya kehormatan. Nah, tapi kalaupun itu terjadi, saya katakan itu adalah sebuah apa namanya tadi? Kesalahan. Bukan, sebuah perubahan peradaban yang berlebih-lebihan. Ya kan? Nah, tapi karena menghormati orang ya hormatilah orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita menghormati orang lain juga akan menghormati kita. Mungkin mudah-mudahan itu di situ ininya, kaedahnya gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu ya kita lihat aja itu sebagai sesuatu yang mungkin selama ini tidak terjadi. Nah, lalu terjadi ya kita harus respon itu ya. Siapa menghormati orang lain maka orang lain itu akan menghormati kita gitu. Ada yang profesor, Dokter, gitu. para jenderal. Ya, Masa pakai teori mudah-mudahan? Apakah dia tidak berakal? Apakah dia tidak berpikir? ya, Iya kan? padahal ketum-ketum partai ini kan punya seperti yang Track Anda record, bilang iya tadi kan? itu punya kekuatan yang begitu besar Iya. untuk mendukung dan tidak mendukung Iya. gitu. Iya, tapi saya tetap mengatakan bahwa prinsipnya adalah jika kita menghormati orang lain, mudah-mudahan kita juga akan dihormati oleh orang lain. Itu aja hiburannya. Oh, hiburannya. Nah, itu hiburannya. Iya. Supaya kita jangan berdebat. Terkait dengan ini, ini kan publik juga ini kan bertanya-tanya terkait dengan hasil slide yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei dengan ketika Anies Caimin itu turun ke tiap daerah itu berbeda, gitu. Kan hasil survei kan mengatakan Anies Caimin kan nomor 3 terus. Tapi ketika turun di lapangan bisa berkunjung di tiap-tiap daerah, lautan ribuan massa yang hadir mengikuti kegiatan itu, pertemuan Anies Caimin itu bagaimana pandangan ayah anda bertiga tentang fenomena tersebut? Nah, mulai. Namun gimana? Itu pandangan mata itu kayaknya itu biasa-biasa aja, itu bisa buatan juga bisa itu. Ya, Pandangan mata yang bisa dibuat itu apakah slide slide-nya rame. slide Jadi tim banyak. survei? Iya. Oh, tim survei bukan lapangan. Menurut Mulhandi, masa yang begitu luar biasa datang menghadiri gerakan-gerakan gerak jalan bersama, menurut Mul itu bisa dibuat, Saya ya juga kan? bisa. Ya, kalau gerakan massa yang begitu saja bisa dibuat, berarti hasil survei juga bisa dibuat, Oh, bisa. Itu bisa, sangat bisa. ya kan? Sangat bisa. Ya bisa dibuat. Itu. Ah. Sangat bisa. Ya kalau survei itu kan Gimana kalau survei itu kan dibatasi oleh kapan diambilnya sampelnya, samplingnya ya. Dan itu kan pasti banyak juga kelemahan-kelemahannya, udah tahu lah survei ya. Yang real itu pas kejadiannya ya toh. Seperti misalkan waktu kunjungan Anies ke Sulawesi ya dengan Caimin gitu. Sudirjo Kemarin tiba-tiba kok luar biasa ya. Itu yang nyata. Iya. Memang nyata. Jadi dengan demikian survei ya nggak bisa dipegangan. Kemudian survei hanya sekedar ini saja lah, hanya info awal ya. Tapi itu tidak bisa jadi jaminan pegangan. Ya kalau menurut Rocky Gerung tuh buang aja ke sampah kayak gitu ya. Ya tapi kalau menurut saya ya itu sebagai data awal aja lah. Jadi itu tapi pegangan awal, tidak bisa menjadi pegangan untuk selanjutnya. Bukan Nggak bisa. jaminan lah ya. Bukan jaminan jelas. Soalnya publik juga ini begini, bertanya-tanya mana yang benar ini hasil slide
presentasi tim survei, lembaga survei, atau fakta di lapangan gitu yang hadir pertemuan Anies itu. Gini, Ya. kalau saya melihat antusias, antusiasme ya masyarakat di Jawa Timur, di Jawa Tengah, atau di seluruh apalagi yang di Makassar, itu menurut saya adalah ekspresi harapan masyarakat. Harapan perubahan. Iya, jadi masyarakat tuh betul-betul berharap bahwa dua tokoh ini mampu untuk memberikan kerinduan harapan yang selama ini telah hilang. Jadi melihat sosok ini, saya kira seluruh komponen masyarakat di seluruh Indonesia, paling tidak Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, sepanjang Sumatera, itu perubahan harapan sangat luar biasa. Karena memang figur ini, nah apalagi ada kerinduan. Nah, jadi artinya apa? Bahwa dua tokoh ini adalah memadukan seluruh komponen masyarakat di Indonesia ini. Nah, terkait dengan memadukan tadi itu Pak Anies kan sering menarasikan tentang kepemimpinan yang bilik tunggal. Nah, bagaimana terjemahan dari partai-partai koalisi untuk kepemimpinan bilik tunggal? Padahal partai-partai ini kan berbeda semua ini. Iya, jadi gini, saya tidak ingin terperangkap dengan istilah duit tunggal, ya, karena dalam sejarah kalau disebut duit tunggal kadang-kadang dia berpisah, gitu kan. Jadi saya ingin mengatakan Anies dan Muhaimin Iskandar adalah satu kesatuan kepemimpinan bangsa ini untuk membangun bangsa ini menuju masyarakat yang berkeadilan. Ya, jadi dia menyatu tuh. Jadi nggak ada istilah duit tunggal itu seperti dipaksakan gitu. Jangan ya. Kita harus tetap dengan dengan satu sikap bahwa Caimin dengan Anies Baswedan adalah tokoh generasi baru yang mereka memiliki pengalamannya masing-masing dan mereka sangat paham problem bangsa ini. Nah, sehingga dengan keterpaduan leadership mereka ini saling bahu-membahu, saling memahami. Nah, sehingga rakyat ini semangat kebersamaannya, semangat persatuannya semakin tinggi, dan itulah kekuatan Indonesia. Tapi publik juga itu menyatunya Anies dengan Caimin ini kan ibaratnya itu air dengan minyak. Oh, salah, saya tidak setuju. Sangat keliru. Itu penempatan yang sangat keliru kalau dikatakan Caimin dengan Anies itu air dengan minyak. Tidak, sangat keliru. Kenapa? Karena dari segi culture, antara Anies dengan Caimin sama-sama keluarga pesantren. Ya, artinya Anies pernah nyantri, Caimin pernah nyantri. Anies sampai ke perguruan tinggi, Caimin juga ke perguruan tinggi, ya, dengan alma mater yang sama. Ya, jadi menurut saya ini adalah sebuah energi yang sangat luar biasa untuk bangsa ini. Jadi kalau ada respon publik yang sedemikian rupa, kan semua orang tidak menduga bahwasanya ini bisa bersatu. Ya, siapa pakar-pakar yang dari awal bisa menduga ini terjadi? Ternyata tidak. Jadi ini sudah merupakan panggilan alam kalau bahasa saya. Ya kan? Nah, ini sudah merupakan panggilan alam, ini sudah merupakan kodrat alam. Oleh karena itu kita semua harus kembali menjaga bahwa bagaimana dua leader ini ketika tampil atau siapapun presiden dan calon presiden, apa sumbangsih mereka untuk Indonesia yang terbaik, mengatasi masalah-masalah. Berarti panggilan alamnya bisa merubah selain panggilan survei. Mana? Panggilan alamnya. Ya. Jadi kita harus paham, ya. Panggilan alam ini kan artinya dia sudah merupakan kehendak Sang Maha Pencipta bahwa dua inilah yang paling pantas untuk memimpin Indonesia, gitu. Tetapi kita juga menyadari bahwa bisa saja kita mengharapkan ini yang jadi, ternyata yang dilantik yang lain.
Kan bisa saja begitu. Tidak sesuai yang ada di Lauh Mahfuz ya. Bukan. Semuanya itu ada dalam Lauh Mahfuz, cuman kita nggak bisa intip. Oh, nggak bisa gitu. Bisa intipnya. Apa pasangan lain nggak bisa mengadakan perubahan? Kenapa? Karena Bukan. Anies. Setiap pemimpin itu pasti di dalamnya ada harapan perubahan. Ya. Jadi katakanlah nanti PS08 dengan siapa, ya kan? Ada. Semua pendukung-pendukungnya memberikan harapan kepada dia. Katakanlah Ganjar, ya. Ganjar, siapapun partner yang dia pasang sebagai wakilnya, pendukung-pendukungnya akan berharap kepada dia. Nah, ini Caimin sama Anies, ya dengan pendukung-pendukungnya, ini persoalannya kan kita melihat secara kasat mata hari ini, walaupun belum diumumkan siapa calon-calon presiden yang diusung oleh partai-partai politik itu, nah hari ini publik itu, massa itu banyak mensupport. Jadi orang menilai inilah. Nah, tapi kan nanti sangat tergantung kepada hasil election, hasil pemilihan umum. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, harapan kita bahwa pemilihan umum ini harus benar-benar gitu, tidak ada faktor-faktor yang mencurangi. Itu aja. Ya, jangan mencederai proses demokrasi. Memenangkan pemilihan umum dengan menggunakan segala kekuatan, ya, dengan cawe-cawe untuk memenangkan salah satu kandidat dengan merugikan kandidat lain, itu akan merugikan. Misalnya Bang Edward, dia usung si A dengan segala kekuatan yang dia punya. Yang penting kau jadi presiden, ini semua kalah. Ya, kekuatan yang merasa dirugikan ini kan bisa protes ke sini. Atau juga mengatakan, oke, kau jadi presiden, tapi kami tidak akui. Tidak kami akui kau sebagai presiden. Kami lebih banyak. Kan rugi bangsa. Ya kan? Nah, jadi untuk apa memenangkan? Ya, untuk apa memenangkan pemilihan presiden, tapi kaedah-kaedah hukum, norma-norma hukum, kemudian bahasa-bahasa amanat agama dilanggar, untuk apa? Apakah nggak belajar ya selama 5 tahun ini? Ya, apa kita tidak belajar selama 5 tahun ini? Ketika kekuasaan itu diberikan secara ya pengukuhan secara katakanlah, oh hasil election gini, oke. Nah, tapi ternyata ujungnya apa? Ya kan? Kalau saya cenderung udahlah, kita sebagai bangsa berjiwa besarlah. Siapapun yang akan memenangkan pemilihan umum, ayo kita dukung rame-rame. Tapi pemilihannya harus betul-betul fairness gitu, fair play gitu. Itu yang kita harapkan. Karena kita demokrasi. Itu loh, Bang Edward, nggak tahu pendapat Bang Edward nih. Ya itu bagus ya, Mas. Itu. Cuma kayak saya begini ya, kalau pasangan Anies dengan Caimin ini, kalau berbicara tentang perubahan, itu kok ditangkap oleh masyarakat bahasanya ya. Tapi dua pasangan lain itu kenapa sulit gitu bisa ditangkap oleh masyarakat? Ini sebabnya apa ya? Apa karena lanjutkan. iya, artinya mereka percaya gitu. Oh, percaya bahwa memang Anies dan Caimin yang bisa betul-betul nanti melaksanakan perubahan. Kalau yang dua pasangan lain mungkin narasinya panjang lebar pun tidak sulit ditangkap, tetap aja dikatakan, alah itu kan bahasa politik. Ya kan bisa begitu itu. Tentu ini akibat apa? Akibat adanya track belakang yang mungkin berkaitan dengan penguasa yang sekarang. Apa seperti itu siapa ya? Tapi yang jelas memang di mana-mana saya lihat memang kalau masyarakat kata ingin perubahan, Anies dan Caimin aja. Nah, berkaitan dengan tadi Pak Mul misalkan, oh saya nggak kenal sama dengan Anies dengan Caimin, saya kenal Pak Kaban. Lah iyalah, saya juga kenal Pak Kaban, saya inginnya milih Pak Kaban. Tapi persoalannya kita kan sudah dirantai oleh syarat untuk jadi capres 20%. Nah, ini kita hormati karena tidak berhasil ternyata ini untuk dibatalkan. Ya toh, jadi pemilu sekarang tetap cuma ada 3 pasang inilah mungkin hanya bisa lolos. Nah, dari 3 pasang ini ternyata yang satu pasang ini yang sekarang banyak yang dibicarakan. Ya toh? Ke depan, Pak. Untuk 5 tahun ke depan maksudnya. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Jadi kalau sudah tidak ada lagi threshold 20% itu maksudnya. Ada itu nanti. Oh, alhamdulillah mudah-mudahan saja nanti. Iya, kan? Nah, kalau begitu Partai Umat di situ. kalau oke, ada nama Reman. Partai Umat lolos Nah, Iya, 4%. bisa. nah tentu oke untuk nggak datang. Tapi yang sekarang hanya 3. Karena 3 ini kok Pak Mul mungkin kemana? Yang cenderungannya yang mungkin bisa merubah seperti itu. Iya. Itu pertanyaan
Ya kan? Ya kalau tidak bisa menjawab Gini, Ya. kalau sebetulnya simple aja sih. Kalau saya lihat gini, Mas Bowo ya, yang saya sering istilah PS 08, ya kan? Dia pun kan sebetulnya dari rekam jejak dia di kabinet, ya itu kan sebetulnya ya oke-oke aja, ya. Dia oke-oke aja. Artinya dia melaksanakan apa yang menjadi tugas dia sebagai Menhankam, gitu kan? Oke. Nah, ketika dia mencalonkan diri, orang paling ya dia udah berkali-kali kan gitu kan? Ya, tapi kan undang-undang nggak melarang. Ya, undang-undang nggak melarang. Jadi dia mau 3 kali, 4 kali, 5 kali mau jadi calon presiden itu sah-sah saja. Toh ada juga kok pengalaman di banyak negara kandidat presiden 5 kali dia mencalonkan diri jadi, ya kan? Nah, jadi kalau Mas Bowo itu dia mau maju, ya siapapun pasangannya itu adalah pilihan dia, dan nanti yang menentukan pilihan itu adalah rakyat. Ya gitu kan. Nah, sekarang Ganjar. Ya, Ganjar itu orangnya baik. Ya, orangnya baik. Nah, tetapi kan orang selalu melihat itu dari segi apa tadi rekam jejak. Ya, rekam jejak itu plus minus. Ya ada orang kadang-kadang yang dilihat adalah kebaikannya. Nah, ada orang tuh kadang yang diingat orang adalah negatifnya gitu kan. Nah, cuman posisi Mas Ganjar ini kalau aku bilang dia itu berada pada timing yang tidak tepat. Kenapa? Karena Joko Widodo itu kan petugas partai yang diusung oleh PDIP. Oke? Nah, sebagai petugas partai, orang menilai Joko Widodo ini gagal. Berarti apa bedanya? Gagal. Jadi kalau kemudian Ganjar itu didukung atas nama petugas partai, itulah salah satu poin ya yang perlu diriset, perlu disurvei, yang membuat orang keberatan. Tingkat kekuasaan terkait dengan Sebentar, kepentingan enggak. Jokowi kan Betul, kita bicara politik. Presiden itu kan sebetulnya dia yang akan digantikan, habis masanya, ya. Jadi Joko Widodo tuh apapun mau dia lakukan untuk mempertahankan kekuasaan itu percuma. Percuma. Ya. Dia lebih bagus menjaga bagaimana ini terselenggara dengan baik. Jangan sampai tercatat dalam sejarah masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden, pemilihan umum Indonesia terselenggara dengan sangat jelek, sangat buruk. Wah, itu beban seumur hidup itu. Tidak husnul khotimah ya. Ya, iya, dia usul khotimah. Dia usul khotimah. Nah, jadi kalau itu terjadi, nah pertanyaannya, apakah Joko Widodo mau memikul itu? Memikul beban suul khotimah itu sebagai presiden? Jawabannya Ayahanda. Iya, enggak. Saya ingin Episode selanjutnya. bukan. Jadi maksud saya, jadi artinya Ganjar sebagai teman saya dulu di Komisi 4 ya, dia hanya pada timing yang tidak pas, kemudian diberikan dia sebagai petugas partai yang akan melanjutkan yang dinilai yang selama ini dilakukan itu menyimpang. Gitu. Jadi kalau dia akan melanjutkan ini, nah saya kira ini yang publik itu cerdas. Nah, ketika sampai itu pada Anies dan Caimin, ini dilihat dari apa tadi? Jejak rekam. Jejak rekam dan rekam jejak. Ini dia lebih plus, lebih unggul. Itu aja. Ya mungkin ini kan pertanyaan apa segala macam itu sudah selesai ini dengan untuk menghimbau kepada masyarakat itu untuk menilai rekam jejak atau jejak rekam para ketiga capres kita. Nah, mungkin kita akhiri saja diskusi santai kita kali ini. Saya akhiri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.